碎玉冰蛇手，神念玉水术。将你所有的亲人睡的下场。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 73 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Subetian membuat kejutan besar dengan berhasil membunuh Celau yang sudah berada di ranah Warrior Emperor atau Raja Bela Diri. Episode kali ini pun dimulai dengan Patriark Sangguan, Ketua Yu dan juga Patriark Xi yang merasa tidak percaya karena di usia yang masih begitu muda, Subetian berhasil membunuh praktisi senior tingkat Warrior Emperor. Tentu saja kematian Celau ini membuat Yao Changyan sangat marah. Ternyata diketahui Celau merupakan tamu dari lembah pengobatan. Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya, sekarang adalah giliranmu, ucap King Subetian yang bersiap membunuh Yao Changyan. Di saat yang sama, wanita pelayan dari Yao Changyan kelihatan sangat kesal karena dia tidak terima Subetian membuat ancaman kepada Yao Changyan. Karena Bang MC ingin fokus melawan Yao Changyan, maka dia menyerahkan wanita pelayan kepada Nona Melujo. Tanpa ragu Nona Melujo akan menuruti perintah King Subetian karena sedari tadi dia juga belum melakukan pertarungan. 没问题。 Yao Changyan, kejahatan yang kau buat kepada keluarga Su pada waktu itu akan aku balas tuntas pada hari ini, ucap King Subetian sembari menebaskan pedang naga hijau. Di saat yang sama, Yao Changyan juga langsung mengeluarkan pedang sembari berkata kalau dia akan memperlihatkan perbedaan kekuatan antara dirinya dan juga Subetian. Sementara itu, Su Liuji dan Qing Lian tampak khawatir karena mereka juga sadar kalau Yao Changyan bukanlah orang sembarangan. Pertarungan sengit pun langsung terjadi antara King Subetian melawan Yao Changyan. Sudah lama sekali kita tidak melihat teknik ular es milik King Subetian, dan pada hari ini dia kembali menggunakan teknik ular es tersebut untuk melakukan serangan. Teknik ular es juga langsung dikombinasikan dengan teknik pembekuan yang membuat Yao Changyan membeku dengan seketika. Patriark Sangguan dan juga Patriark Xi yang melihat hal ini sontak langsung terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Subetian bisa membuat Yao Changyan membeku seperti itu. Patriark Sangguan juga sadar jika Subetian tidak mati pada hari ini, maka di seluruh kota Lanhuo tidak akan ada yang bisa menggoyahkan keluarga Su. Sementara itu, Yao Changyan berhasil melepaskan diri dari teknik pembekuan milik King Subetian. Dia juga tampak langsung mengeluarkan sayap spiritual karena sudah berada di ranah Warrior Emperor. Kemarahan juga langsung terpancar dari wajah Yao Changyan di mana dia berniat segera mengakhiri perlawanan King Subetian saat ini juga. Pada saat Yao Changyan dan King Subetian masih sibuk baku hantam, tiba-tiba saja Nona Melujo berhasil mengalahkan si wanita pelayan Yao Changyan dan membuatnya hancur berkeping-keping. Patriark Xi yang melihat kejadian ini merasa kalau nasib lembah pengobatan sudah berada di ujung tanduk karena dua orang mereka sudah mati dan hanya menyisakan Yao Changyan sendiri. Sementara itu, Yao Changyan tampak begitu sedih setelah melihat kematian dari pelayannya. Yao Changyan juga berniat membunuh semua orang yang berada di tempat ini dengan menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk membalaskan dendam dari si pelayan. 所有人陪葬！
Sebuah pedang besi hitam dikeluarkan oleh Yao Changyan, di mana pedang besi tersebut merupakan pedang terkuat yang dimiliki oleh lembah pengobatan. Su Betian juga mengakui hal tersebut, di mana menurutnya pedang besi hitam cukup berbahaya. Serangan demi serangan langsung dilancarkan oleh Yao Changyan menggunakan pedang besi hitam, dan setelah melalui pertarungan sengit, pada akhirnya Su Betian berhasil dipukul mundur karena pedang naga hijau hancur berkeping-keping. Dari arah lain, Su Liuji dan Qing Liang tampak khawatir serta menyadari kalau kondisi Su Betian sedang berada dalam bahaya. Di saat yang sama, Yao Changyan juga langsung mengeluarkan serangan terkuat guna membunuh King Su Betian saat ini. Dia juga berkata akan memusnahkan seluruh anggota keluarga Su setelah berhasil membunuh Su Betian terlebih dahulu. Semua ini dilakukan oleh Yao Changyan sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menyinggung lembah pengobatan, maka akan bernasib sama seperti keluarga Su. 将你所有的亲人对着下场。 King Su Betian tampak sangat kesulitan menahan serangan pedang besi hitam. Pada akhirnya dia meminta bantuan kepada Ling Er untuk sepenuhnya menyatukan kekuatan. Sementara itu Yao Changyan yang berhasil melakukan serangan sudah mengira kalau Bang MC sudah meninggoy. Bahkan di sini keluarga Xi juga sangat senang karena pada akhirnya Su Betian berhasil dikalahkan oleh Yao Changyan. Sementara itu, semua orang yang berada di pihak keluarga Su masih tidak percaya kalau King Su Betian berhasil dikalahkan. Tapi di satu sisi wajah mereka juga sangat cemas dan berharap kalau King Su Betian mampu bertahan dari serangan hebat yang dibuat oleh Yao Changyan tersebut. Yao Changyan sendiri kelihatan sudah percaya diri dan tertawa terbahak-bahak karena keberhasilannya membunuh Bang MC. Tapi dengan seketika Yao Changyan kembali terdiam setelah melihat King Su Betian berhasil selamat dan bahkan mampu menaikkan ranahnya. Kenaikan ranah ini tentu saja diakibatkan oleh penyatuan kekuatan antara King Su Betian dan juga Ling Er. King Su Betian juga langsung mengeluarkan sebuah sayap spiritual karena dia berhasil mencapai ranah Raja Bela Diri. Dari arah keluarga Xi, mereka benar-benar tidak percaya Su Betian bisa selamat dan malah saat ini bisa menggunakan sayap spiritual. Mereka mulai menerka-nerka apakah Su Betian sudah berada di ranah yang sama seperti Yao Changyan pada saat ini. Sementara itu, setelah berhasil mengeluarkan sayap spiritual, King Su Betian juga langsung mengeluarkan sebuah pedang untuk melakukan sebuah serangan. Di satu sisi, Yao Changyan menyadari kalau King Su Betian selama ini begitu banyak menyimpan rahasia yang belum dia ketahui. Pedangku ini bisa membunuh semua orang di dunia. Kira-kira apakah pedang ini mampu untuk membunuhmu atau tidak ya? Ucap King Su Betian kepada Yao Changyan. Ekspresi kekesalan langsung terlihat pada wajah Yao Changyan karena kok berani-beraninya Su Betian mengucapkan hal tersebut. Mereka berdua pun pada akhirnya mulai melakukan perbaku hantaman untuk menentukan siapakah pengguna sayap spiritual dan pedang terbaik pada saat ini. Dari beberapa serangan, Yao Changyan benar-benar dibuat tidak berdaya oleh King Su Betian. Mulai pukulan hingga tebasan pedang, perbedaan kekuatan antara mereka berdua terbilang tidak seimbang. Pada akhirnya King Su Betian berhasil menggunakan tebasan pedang yang membuat Yao Changyan benar-benar tidak berdaya. Keberhasilan King Su Betian membuat Yao Changyan tidak berdaya ini juga sekaligus menutup episode 73 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.